Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Di kesempatan kali ini kita udah part 3 dari series Indonesia X-Files. Di part 3 ini kita akan membahas subbab pertama dari bab pertama. Bab pertama adalah menyibak fakta-fakta tersembunyi dan subbab pertama adalah tentang Trisakti, Mei 1998, itu judul subbabnya. Oke, langsung aja kita bacain. Trisakti, Mei 1998. Malam itu, Toyota Starlet merah saya meluncur di Jalan Tomang Raya, masuk ke Jalan Tol Kebonjeruk untuk pulang ke rumah saya di bilangan Duri Kosambi, Cengkareng, setelah berpraktek sebagai dokter umum. Saat itu, mobil yang saya kendarai dengan sangat lancar melintas di jalan, tidak seperti biasanya. Baru saja saya memasuki rumah, telepon genggam berdering. Dok, bantu kami dok, ada korban penembakan. Saya kenal sekali suara itu. Pasti suara Brigjen Idam Aziz yang kala itu menjabat sebagai Kasat Reserse Polres Jakarta Barat. Di mana, Pak? Korban ada di RS Sumber Waras. Dokter meluncur saja ke pos polisi di Terminal Grogol. Begitu instruksi Pak Kasat. Tanpa berganti pakaian dan membawa perlengkapan yang diperlukan, dengan taksi saya berangkat. Memang betul, di pos polisi di Terminal Grogol banyak petugas kepolisian. Rupanya tempat tersebut dijadikan pos komando. Tunggu sebentar, Dok. Saya sedang berkoordinasi dengan komandan. Jika sudah diambil keputusan, dokter baru ke RS Sumber Waras. Memang benar. Selama penantian di pos tersebut, saya dihubungi oleh Kapolres Jakarta Barat, Timur Pradopo, dan Kapolda Metro Jaya, Hamami Nata. Kedua pejabat kepolisian tersebut perintahnya sama. Tunggu, kami sedang berkoordinasi. Berkoordinasi dengan siapa, saya tidak tahu. Ternyata, tunggu punya tunggu, sampai hampir pukul 23.00 belum juga datang instruksi untuk melakukan pemeriksaan. Padahal saya sudah mengantuk sekali. Ini tidak jelas. Kemudian saya ambil inisiatif. Pak, daripada menunggu yang tidak jelas, lebih baik saya berangkat sekarang saja ke RS Sumber Waras. Toh tidak jauh dan jalanan sepi, tinggal lurus saja. Akhirnya usulan saya pun diterima. Dengan membonceng motor petugas yang berpakaian sipil dan dikawal 2 petugas yang mengikuti dengan memakai sepeda motor lain, saya diantar. Anehnya, petugas itu bukan langsung membawa saya menuju RS Sumber Waras, tapi berkelok-kelok masuk jalan tikus. Pak, kenapa lewat sini? Kan tinggal lurus saja kalau ke rumah sakit. Tanya saya kepada petugas yang membawa saya. Pak dokter, kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ini semua demi keselamatan dokter. Wah, separah itukah situasinya? Tanya saya dalam hati. Belakangan saya baru mengetahui bahwa pada insiden yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti tersebut, banyak satuan-satuan atau unit-unit dari aparat keamanan yang hadir terlibat. Pak dokter, nanti kalau sudah selesai, langsung kontak saya. Nanti saya jemput dokter di tempat ini. Ujar petugas sewaktu menurunkan saya tepat di depan pintu masuk RS Sumber Waras, dan si petugas langsung menghilang di kegelapan malam. Saya pun langsung melangkah ke dalam, menuju IGD, mencari dokter yang kebetulan sedang bertugas malam itu. Dokternya wanita yang ternyata pernah jadi murid saya. Ada apa dok? Saya mau pinjam baju dokter, lab jazz. Karena waktu itu seperti biasanya, saya hanya mengenakan blue jeans. Setelah saya memakai baju dokter, saya melangkah menuju kamar jenazah RS Sumber Waras yang letaknya di ujung. Saya tidak menyangka bahwa di bagian belakang rumah sakit tersebut banyak sekali mahasiswa berkumpul.
Mencekam. Saya menjumpai pihak keluarga korban. Mereka semuanya menolak memberi izin untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Ada sekitar 15 menit saya bernegosiasi atau lebih tepatnya membujuk agar pihak keluarga membolehkan saya melakukan pemeriksaan. Bu, memang benar yang sudah wafat tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi almarhum masih mempunyai hak untuk memperoleh keadilan. Dan ini merupakan tugas dan kewajiban kita yang masih hidup. Bisa jadi pada kasus ini ada pelanggaran hak asasi manusia, dan apabila di belakang hari akan diproses secara hukum, bukti awal dalam hal ini, visum et repertum pada korban sudah ada, sehingga korban tidak perlu digali dari kuburannya. Akhirnya setelah memberikan penjelasan secara panjang lebar, pihak keluarga para korban memberi izin kepada saya untuk melakukan pemeriksaan dengan syarat tidak boleh dilakukan bedah mayat, dan mereka boleh menyaksikan jalannya pemeriksaan. Saya menyetujui persyaratan yang diajukan. Mengapa? Ya, karena pada saat itu surat permintaan visum et repertum atau SPVR belum ada, dan target utama saya adalah memperoleh data perihal kelainan, dalam hal ini luka-luka, dan ini hanya bisa saya peroleh apabila saya melakukan pemeriksaan forensik. Karena belum ada surat permintaan visum dari penyidik, maka hasil pemeriksaan akan saya tuangkan dalam surat keterangan dokter atau dalam bentuk hasil pemeriksaan forensik. Hasil atau isi keduanya tidak berbeda, bedanya hanya masalah format. Ada dua alasan lain mengapa saya membolehkan pihak keluarga turut serta dalam pemeriksaan. Pertama, keamanan saya terjamin. Kedua, kasus tersebut tidak mungkin dipetieskan karena semua kegiatan pemeriksaan didokumentasikan oleh pihak korban atau rekan korban. Buat saya pribadi, mereka toh tidak mempunyai kewenangan dalam menyimpulkan atau menafsirkan hasil pemeriksaan. Mengapa? Sederhana saja, mereka toh tidak mengerti apa yang mereka lihat, yang mereka rekam, atau yang mereka foto. Ada sekitar 90 menit saya memeriksa keempat mahasiswa Trisakti yang tewas tersebut. Masing-masing mendapat luka tembak pada daerah yang mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Ini jelas dari lokasi luka tembak, yaitu di bagian tubuh yang mematikan. Ada yang di daerah dahi dan tembus ke daerah belakang kepala, ada yang di daerah leher, di daerah punggung, dan ada yang di daerah dada. Pada pemeriksaan waktu itu saya mendapat mantel dari proyektil berwarna kuning tembaga di daerah leher tepat di batang tenggorok. Pada satu korban, proyektil masih bersarang di kulit daerah dada kiri yang saat itu tidak bisa saya keluarkan, dan baru bisa saya keluarkan beberapa hari kemudian setelah dilakukan ekshumasi atau penggalian di TPU Bintaro. Pada dua korban lainnya, proyektil menembus tubuh mereka. Setelah selesai dan kembali ke ruang administrasi, saya sudah ditunggu oleh pihak keluarga, media massa, Bapak Marzuki Darusman, serta Bapak Amaral yang waktu itu menjabat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Sementara saya bertegur sapa dengan Pak Marzuki Darusman dan yang lain, SPVR baru datang. Rupanya surat dari Polres Jakarta Barat tersebut dibawa secara beranting. Saya terkejut dan merasa sedikit heran karena SPVR yang dikirim ada 6. Sedangkan korbannya ada 4. Yang lebih aneh lagi, tidak ada identitas dari para korban, yang tertera cuma tanda tangan penyidik. Pak, kok yang saya terima SPVR-nya hanya formulir kosong, cuma ada tanda tangan petugas? Via telepon genggam, saya bertanya kepada petugas Polres Jakarta Barat. Maaf Pak Dokter, kami tidak tahu berapa korban yang tewas, dan kami juga tidak tahu nama para korban. Jadi, dokter isi sendiri saja formulir SPVR-nya. Di hadapan Pak Marzuki Darusman, saya isi formulir SPVR tersebut. Tentu setelah saya konfirmasi dulu, baik dengan rekan-rekan almarhum maupun dari pihak keluarga korban. Ini pengalaman yang unik seumur hidup selama saya bekerja di bidang ilmu kedokteran forensik.
melakukan pemeriksaan forensik sebelum ada SPVR dari penyidik dan harus mengisi sendiri pelbagai keterangan yang harus ada di formulir SPVR. Tentunya karena situasi dan kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan prosedur administratif yuridis yang lazim dapat terlaksana. Dok, apakah adik-adik mahasiswa dari Trisakti yang tewas benar-benar akibat tembakan? Benar, Pak. Pada setiap korban terdapat sebuah luka tembak. Korban pertama, luka tembak masuk pada dahi kanan dan tembus ke daerah belakang kepala sisi kiri. Korban kedua pada daerah leher dan saya dapatkan pecahan proyektil, tepatnya jaket atau mantel dari proyektil. Korban ketiga masuk dari punggung dan korban yang keempat peluru masuk dari dada kiri. Kaliber berapa, Dok? Kalau perihal kaliber itu bukan urusan Bapak, bukan? Beliau mengerti. Pak Dokter, kita sekarang sudah dalam era reformasi, transparansi, keterbukaan. Dokter harus menjelaskan kepada kami, ujar salah seorang wartawan yang diiyakan oleh rekan-rekannya. Perihal diameter peluru dan kaliber senjata, pasti saya tahu. Tapi, Anda harus ingat, itu bukan untuk konsumsi pers. Anda tidak mengerti. Saya akan jelaskan. Saya tahu perihal luka tembak dan balistik forensik. Akan tetapi, itu terbatas untuk konsumsi penyidik. Kalau saya sampaikan kepada Anda, rekan-rekan wartawan, dan saya yakin pasti Anda akan muat di media Anda, dan pasti pula akan dibaca oleh pelaku penembakan. Apa yang akan terjadi? Pelaku penembakan pasti akan menghilangkan atau menyembunyikan senjata api yang digunakan untuk menembak korban hingga tewas. Dan akibatnya penyidik tidak dapat mengungkap kasus ini dengan tuntas. Oke, kami mengerti. Tapi sebagai dokter forensik yang sudah berpengalaman, kapan mereka tewas, Dok? Kalau yang Anda maksud jam berapa mereka tewas, itu juga bukan konsumsi untuk media massa, tapi untuk penyidik. Pasti Anda juga kurang mengerti mengapa saya katakan demikian, ya kan? Saya tahu perkiraan saat kematian adik-adik kita dari Trisakti, tapi apabila fakta ini saya sampaikan kepada Anda muat di media massa Anda dan dibaca oleh si pelaku penembakan, apa yang akan terjadi? Si pelaku pasti membuat alibi, tentunya lengkap dengan saksi-saksinya yang menyatakan bahwa dia ada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat di mana peristiwa penembakan itu terjadi. Kalau arah tembakan bagaimana, dokter? Saya kan bukan saksi mata. Bukan saya tidak tahu, tapi itu pertanyaan untuk saksi mata, bukan pertanyaan untuk saya. Yang terakhir, dokter, apakah ada luka tembak pada korban merupakan kesengajaan atau merupakan tembakan pantulan? Oh, masalah itu. Kan saya tidak bisa telepati. Saya tidak bisa membaca pikiran orang, termasuk pikiran yang ada di kepala Anda. Sengaja atau tidak sengaja itu kan urusan niat. Tanyakan pada si pelaku. Tentang pantulan itu kan berkaitan dengan lintasan peluru sebelum sampai mengenai korban. Saya bukan saksi mata, dan jangan selalu diartikan kalau pantulan itu identik dengan ketidaksengajaan atau kecelakaan. Pantulan sebatas lintasan peluru tidak ada kaitannya dengan niat. Apakah Anda sekarang sudah mengerti dan paham benar tentang posisi saya sebagai dokter forensik? Sebatas saksi ahli. Hasil akhir bukan proses. Sesuai kesepakatan semula, saya hubungi petugas dari Polres Jakarta Barat melalui telepon genggam bahwa saya sudah selesai. Memang ketika saya sudah sampai di pinggir jalan, tepat di RS Sumber Waras, petugas dengan 2 sepeda motor sudah menanti saya. Mereka langsung membawa saya ke pos polisi yang ada di Terminal Grogol. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4.00. Sudah selesai, Pak. Tolong saya diantar pulang ke rumah. Tapi rupanya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat punya rencana lain. Dokter, sekarang saya antar ke Polda dulu, karena dokter sudah ditunggu oleh Kapolda. Karena jalan masih sepi, tanpa perlu waktu lama, saya sudah berada di Polda yang tampak gelap. Saya berjalan sendiri menuju ruang Kapolda. Di lantai pertama, saya berjumpa Pak Sudi Silalahi dari Kodam 5 Jaya. Tentu dengan senyumnya yang khas. Dengan keadaan ruang Bapak Kapolda yang hanya diterangi lampu secukupnya, saya hanya berdua dengan beliau. Saya membuka percakapan yang tidak bisa saya lupakan. Pak, ini proyektil yang saya dapatkan tertanam pada leher salah satu korban.
2 korban pelurunya menembus, sedangkan satunya lagi masih tertanam di daerah dada kiri dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Pak Hamaminata tampak termangu-mangu. Pandangannya menerawang, dan dengan nada kecewa beliau berkata perlahan, dan sesekali mata beliau memperhatikan bagian mantel atau jaket dari proyektil yang berwarna kuning tembaga. Saya sudah perintahkan kepada semua anak buah agar mereka tidak menggunakan peluru tajam. Mereka yang menghadapi para pengunjuk rasa hanya dibekali peluru karet atau peluru hampa yang terbatas jumlahnya. Dari mana datangnya peluru ini? Beliau tidak hanya sekali mengatakan hal tersebut, tapi berulang kali. Dok, simpan proyektil ini, ujarnya seraya mengembalikan kepada saya proyektil yang saya perlihatkan, yang saya temukan pada salah satu korban. Bukan baru pertama kali saya berjumpa dengan beliau, jadi sedikit banyak saya mengetahui siapa beliau. Wah, si bos digado nih, saya berkata dalam hati setelah perjumpaan yang baru saja usai. Digado dalam bahasa Betawi berarti sama dengan dikerjain. Saya kemudian diantar pulang ke rumah. Saya langsung tertidur pulas. Sekitar pukul 10.00 telepon genggam saya berdering. Memang saya tidak pernah mematikannya. Ternyata panggilan dari penyidik yang memberitahu agar saya segera ke Polda Metro Jaya, tepatnya ke ruang Sesdit Serse, untuk menyerahkan barang bukti, dalam hal ini proyektil. Setelah saya serahkan sesuai prosedur yang berlaku, saya dimintai bantuan untuk melacak kemungkinan adanya korban lain yang tewas. Dugaan penyidik, ada 2 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Oleh karena masih ada 2 formulir SPVR, saya bersedia. Saat itu memang kondisinya tidak memungkinkan pihak penyidik untuk melakukan tugas, apalagi masuk mengintervensi rumah sakit. Dengan mengendarai mobil Toyota Starlet, saya menuju RSPP dan di belakang saya ada petugas yang mengikuti. Setiba di RSPP, saya langsung masuk dan kebetulan saya kenal dengan salah satu pimpinan RSPP. Dari keterangannya, saya mendapat kepastian bahwa tidak ada korban lagi. Jadi korban penembakan hanya 4 orang, tidak lebih. Saya langsung menghubungi Sesdit Serse. Aman Pak, tidak ada korban. Ketika saya akan meluncur pulang ke rumah, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Pak Idam Aziz memberi informasi yang membuat saya harus berbelok ke RSCM. Dok, jangan pulang dulu, karena di daerah dokter terjadi kerusuhan, banyak rumah dibakar. Pada hari itu, saya harus bermalam di bagian ilmu kedokteran forensik FKUI RSCM, ditelepon oleh Komandan Garnisum, berjumpa dengan wartawan dari CNN, dan saya baru bisa pulang pada pagi hari menjelang subuh dengan mobil jenazah. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Kita menyelesaikan part 3. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di part 4 insya Allah dengan subbab misteri kasus Semanggi dan beberapa subbab lain yang mungkin akan bisa kita rangkum di part 4. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dengan klik tanda lonceng di bawah untuk mendapatkan pemberitahuan apabila video yang baru telah diupload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.